Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah tepat di kawasan bekas kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dulunya, kawasan ini adalah pusat kegiatan militer kolonial Belanda. Di sini pula, tepat berdiri monumen megah peninggalan dari Belanda, yang mana monumen megah tersebut terbuat dari besi tuang berlapis marmer yang didatangkan langsung dari Belanda. Inilah visualisasi desain rencana pembangunan menara 0 km yang rencananya akan dibangun di bekas kantor gubernur lama di Banjarmasin. Bangunan menara setinggi 99 meter ini akan dijadikan ikon baru wisata di Banua, bersamaan dengan pembangunan taman kota yang sedang berlangsung proses pengembangannya. Tidak hanya menara yang menjulang, kawasan ini juga dilengkapi jembatan penghubung dari Jalan Sudirman menuju ke kawasan pecinan di seberangnya. Merekonstruksi sejarah, kawasan ini memang menjadi ikonik lama sejak kolonial Belanda bercokol di Banua. Sepanjang pinggiran sungai, dulunya merupakan kawasan pemukiman militer dan tangsi-tangsi prajurit Belanda yang lengkap dengan bentengnya. Jauh sebelum rencana menara 0 km didirikan, di lokasi yang sama pernah berdiri monumen Perang Banjar setinggi 3 meter yang kini hilang karena dihancurkan. Sejatinya, monumen ini hanya ada 3 di Indonesia. Selain di Banjarmasin, juga pernah ada di Jakarta dan di Padang, Sumatera Barat. Monumen dibuat dari besi tuang dengan berhias batu marmer yang didatangkan langsung dari Belanda. Dulunya, inilah monumen tertinggi yang pernah dimiliki Banua di era penjajahan masih melanda. Hari ini, saya tidak sendiri. Hari ini saya akan ditemani oleh sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Mansur. Assalamualaikum Bapak Mansur. Baik. Apa kabarnya? Sehat selalu Pak ya, dan terus bersemangat karena menebarkan kebaikan pastinya. Nah, di kawasan ini tentunya tepat kita berada di mana tempat bekas berdirinya monumen bersejarah peninggalan Belanda. Apakah ada kepingan sejarah yang hilang dari tempat saat ini kita berada? Ya. Oke, saya melihat sepertinya seperti itu. Karena monumen ini datang dan hilang tanpa sempat disaksikan oleh generasi muda. Jadi sejak dibangun itu di tahun 1867, tepatnya itu di tanggal 19 Februari 1867 diresmikan, sampai akhirnya pada saat Jepang datang ke Banjarmasin itu dibongkar tahun 1943. Jadi sekitar 73 tahun monumen ini ada, dan ternyata sampai sekarang udah nggak ada lagi gitu ya. Karena memang kebijakan dari pemerintah Jepang memberangus semua peninggalan orang Belanda. Sehingga sayang sekali kita tidak bisa lagi menyaksikan monumen ini. Seperti itu. Kemudian juga mungkin bagi saya ya, walaupun kita tidak sempat melihat, mungkin kita ya tidak bisa menafikan adanya kepingan sejarah yang tertinggal dari situ. Karena monumen itu sebenarnya bukan hanya monumen dalam artian sebagai suatu benda yang sifatnya monumental, tapi monumen itu adalah sebuah penanda bahwa Belanda itu pernah menancapkan tipu kolonialis di Banjarmasin. Dan juga Belanda menganggap dirinya itu sebagai pemenang dalam Perang Banjar. Makanya dibuatlah monumen itu. Nah, kisahnya dari awal sebenarnya cukup panjang ya. Kenapa sampai monumen itu bisa dibuat di Banjarmasin, bisa didirikan di Banjarmasin. Nah, perlu kita ketahui bahwa monumen itu hanya ada 3 di Indonesia. Ada Waterloo Plain di Batavia yang sekarang Jakarta, kemudian ada Mitchell's Plain itu di Padang, kemudian ada monumen Banjarmasin Heuvelingen namanya. Kalau dalam bahasa Belanda, monumen kekalahan Banjarmasin atau monumen keruntuhan Banjarmasin, yang bentuk ketiganya di Indonesia itu mirip. Cuma memang ukurannya yang berbeda. Kalau di Batavia itu lumayan tinggi, berapa meter gitu ya. Kemudian di Padang tinggi juga, dan di Banjarmasin ukurannya hampir 3 meteran, lumayan tinggi juga dalam ukuran
sebagai orang pribumi ya, Badan Orang Pribumi. Nah, monumen itu awalnya itu diusulkan oleh Mayor Perspeek. Jadi Mayor Perspeek itu yang memimpin militer Belanda yang ada di Banjarmasin dalam Perang Banjar saat itu, memerangi pasukan Antasari yang ada di sekarang wilayah Kalimantan Tengah di Bulu Barito. Nah, setelah di tahun 1863 Belanda sudah mengalahkan Antasari karena Antasari meninggal. 4 tahun kemudian monumen itu baru dibangun 1867 sebagai tanda bahwa mengenang tentara Belanda yang gugur dalam Perang Banjar. Di monumen itu cukup unik ya, karena monumen itu bergaya gotik ya, bergaya Eropa kuno, yang selama ini tidak pernah ada bentuk-bentuk monumen yang seperti itu. Yang selama ini tidak ada bangunan-bangunan yang bentuknya berciri khas gotik seperti itu ya. Nah, monumen itu terdiri dari 3 tingkat. Kemudian besi-besinya pun tidak dibuat di Banjar, tetapi dibuat di wilayah Belanda. Jadi dari Belanda dinaikkan kapal, kemudian dari kapal itu diangkutlah ke sini dengan parade militer, sehingga akhirnya dibangun dan diresmikan di tanggal 17 Februari itu. Mungkin itu sekilas di awal-awalnya. Dan yang uniknya juga monumen ini sempat juga menjadi perdebatan ya bagi petinggi-petinggi orang Eropa, terutama orang Belanda. Ada yang ingin monumennya itu dibangun di Martapura saja, karena Martapura itu kan ada lambang supremasinya Kesultanan Banjar. Pertama kali orang Belanda itu berdiplomasi ya di Martapura. Cuman akhirnya setelah rapat Dewan Militer Belanda, monumen itu akhirnya terbangun di Banjarmasin dengan alasan bahwa kalau ada orang luar ataupun ada orang Belanda yang datang di kemudian hari akan bisa mengenang pengorbanan dari tentara Belanda itu bagi ratunya, bagi Ratu Belanda. Makanya monumen itu dibangunlah di Banjarmasin. Nah, kemudian juga pada saat peresmian monumen itu juga yang menarik ya, karena pada saat peresmian dihadiri oleh semua petinggi militer Belanda yang ada di Banjar. Seperti kita lihat kan petinggi militer itu berkantornya di belakang kita ya, di daerahnya itu daerah alun-alun. Jadi di bagian depan itu ada alun-alun. Kemudian juga setelah alun-alun itu nanti ada kantor residen. Jadi kalau sekarang ya gubernur. Artinya sangat tepat sebenarnya menjadi kantor gubernur setelahnya. Kemudian juga di belakang saya itu ada Kampung Amerong, kampungnya orang Belanda. Kemudian setelah kantor residen ini ada Benteng Ratas, sekarang masih bisa bilang tadi. Jadi tempatnya agak di tengah-tengah, dan jalan di depan ini dulu belum bernama Jalan Jenderal Sudirman. Dulu namanya itu Jalan Karel van der Heyden. Setelah itu baru pada masa kemerdekaan berganti beberapa kali nama juga, diantaranya adalah Jalan Tugu. Jadi nama di belakang kita ini lokasi jalannya adalah Jalan Tugu, baru nanti berubah nama menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Dulu namanya Jalan Tugu ya karena ada Tugu itu, Tugu Perang Banjar yang walaupun di masa Jepang itu dihancurkan. Sebenarnya kita mempelajari keberadaan dari Tugu itu sih sebenarnya bukan untuk mengajarkan kita ingat kembali masa-masa Belanda, bukan seperti itu sih. Tapi paling tidak ada nilai penting sih yang bisa kita ambil dari situ. Bagaimana kita berjuang untuk melawan penjajahan Belanda, kemudian juga bagaimana kita berjuang untuk mengingat kembali masa-masa lalu sebagai paling tidak motivasi kita untuk di masa depannya supaya lebih bagus lagi. Sebagai penutup mungkin riwayat dari Tugu tadi bahwa Tugu itu dihancurkan pada masa Jepang di tahun 1943 dan sama sekali tidak meninggalkan meninggalkan apa-apa. Tidak ada bekas-bekas apapun, tapi paling tidak dari segi keberadaannya pun memberikan warna bagi sejarah di Banua kita, seperti itu. Terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Karena pastinya juga berkat Bapak juga kita kembali lagi mengingat tentang sejarah kita dan agar sejarah kita tidak terkikis oleh peradaban. Sekali lagi terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Dan itulah tadi pemirsa penelusuran jejak sejarah kita kali ini tentang monumen yang hilang. Semoga saja dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah di Banua. Saksikan terus tentunya Banjar Historisme, semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan agar Anda tidak melupakan sejarah di Banua. Sampai jumpa!